Halo teman-teman, pada video ke-6 ini kita akan membuat komponen pada Cakra UI React. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya kita sudah mempunyai tampilan seperti ini, dan kita akan ubah di dalam di sini public. Nah, search. Nah, di sini terdapat app.test.txt dan juga app.txt. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan. Kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita buat. Oke, kita bisa hapus dari awal ya teman-teman supaya lebih memahami. Nah, kita akan import. Selanjutnya React from React. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita akan mengimport kembali Cakra UI, Cakra Provider, Box, dan Themes ya. Caranya misalkan seperti ini, kita Cakra Provider, Box, VS, Text, dan Theme. Nah, kita diimport dari from Cakra UI React. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menambahkan color mode switcher, di mana nantinya digunakan untuk melakukan perubahan warna. Mode switcher. Nah, ini from color mode switcher. Oke, sudah benar. Kita juga akan mengimport nih logo dari Cakra UI. Logo from seperti ini. Lalu kita akan buat suatu function ya dengan nama app, karena di sini kan kita mempunyai file dengan nama app. Kita buat sama, karena di dalam index ini berender ke dalam function dari app. Nah, di sini kita akan panggil Cakra Provider, Theme, di mana theme ini kita masukkan parameter theme. Lalu kita tambahkan suatu box. Nah, di dalamnya ini berarti misalnya font size. Kita akan tentukan untuk font size-nya. Kita gunakan XL ya. Itu cukup besar ya. Selanjutnya di sini kita akan panggil color mode switcher. Nah, di dalamnya kita tambahkan justify self. Nah, flex seperti ini. Kita tambahkan lagi vstek. Kita buat spacing ya. Tambahkan spacing dengan misalnya 8, nilai 8. Nah, selanjutnya kita tambahkan logo atau panggil logo. Oke, logo. Kita isikan misalnya 10. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan pointer event.
yaitu kita isikan dengan none. Oke. Oke, kita bisa save nih. Coba kita save, maka di sini akan melakukan compiling dari aplikasi. Nah, di sini terdapat sedikit error nih. Oke, di sini kita harusnya kutip ya. Dan di sini juga harusnya kutip. Nah, seperti ini. Coba kita save kembali. Oke, ini sudah tidak ada error sama sekali, no issue, on. Kita bisa cek. Oke, di sini kita sudah terdapat satu icon untuk mengubah antara gelap dan terang. Tetapi untuk logonya belum muncul. Oke, kita abaikan dulu saja. Di sini kita akan membuat suatu folder dengan nama di dalam src. Nah, di sini kita akan membuat suatu folder dengan nama mahasiswa. Dan di dalamnya terdapat index tsx. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan rfc. Nah, kita langsung enter saja. Lalu kita akan ubah codingannya. Di sini kita akan gunakan function index. Jadi kita akan membuat suatu function dengan nama index. Dan selanjutnya coba kita Ctrl Z, kita X, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Dan di sini kita buat suatu cons. Kita ganti untuk indeksnya dengan mahasiswa ya. Oke. Nah, kita akan isikan di dalam ini, kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, return index seperti ini. Di dalamnya kita masukkan mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan panggil nih dari nama fungsi ini, yaitu mahasiswa. Oke, kita bisa save. Nah, di sini tidak terdapat error. Kita coba cek. Nah, di sini belum muncul. Kita harus menambahkan di dalam file app. Sini mahasiswa. Oke, coba kita save. Nah, di sini sudah terdapat nih mahasiswa. Jadi sudah terpanggil. Jadi kita membuat suatu file index yang berisikan mahasiswa, dipanggil di dalam file app dan akan dirender dengan menggunakan index.tsx, yaitu merender di dalam apps. Oke, seperti itu untuk skemanya. Selanjutnya kita akan buat folder baru dengan nama komponen. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita akan buat lagi suatu folder dengan nama mahasiswa form, dan di dalamnya terdapat file index. Mahasiswa form. Oke. Salah, kita buat file. Nah, index.tsx. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat komponen mahasiswa form index. Nah, di dalam index ini kita sama rfc. Nah, secara cepat ya, kita pindahkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita buat suatu cons.
dimana ini kita beri nama mahasiswa form. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan panggil nih dalam export repo. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita ganti dulu ini menjadi mahasiswa form. Kita save, lalu kita ke file index, dimana tadi file index ini terdapat di dalam folder mahasiswa. Kita akan lakukan perubahan. Kita bisa hapus terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan tambahkan nih, dimana di dalamnya ini terdapat box. Oke, nah kita enter, maka di sini kita akan memanggil box ya. Lalu tadi kita panggil dari function ini mahasiswa form. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, maka di sini akan memanggil komponen mahasiswa form. Oke. Coba kita save. Jika berhasil, maka seharusnya kita di dalam web berhasil menampilkan tulisan mahasiswa form. Oke. Nah, di sini sudah terdapat mahasiswa form ya, teman-teman. Kita akan tambahkan di dalam box yaitu text align. Nah, seperti ini kita buat center ya. Nah, ini sudah berpindah nih. Lalu juga kita akan tambahkan margin. Misalnya 20 px auto. Oke, selanjutnya kita akan membuat perubahan pada file index.tsx di dalam komponen mahasiswa. Nah, kita akan ubah kodigannya. Kita akan membuat suatu form dengan cara kita terlebih dahulu akan menambahkan box. Nah, selanjutnya kita tentukan max width, yaitu misalnya 800 px. Nah, untuk M-nya sendiri, margin yaitu auto, dan selanjutnya kita kasih border width ya. Kita kasih 1 saja, dan selanjutnya untuk padding kita kasih misalnya 3, lalu box shadow, nah kita kasih LC atau large ya. Oke. Lalu di dalam box ini kita akan membuat suatu form, yaitu form and type, dimana nantinya ini digunakan untuk dapat menginputkan image ya. Kita masukkan multi-part data. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat flags. Yang di dalamnya berisikan elegant item, lalu center. Selanjutnya kita tambahkan dengan nilai 1 rem. Nah, seperti ini. Nah, di dalam flags ini kita akan buat input type text.
placeholder, name, karena ini nantinya akan digunakan untuk menginputkan nama. Lalu kita kasih name, yaitu name. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan input type file. Nah, dimana kita akan kasih nama, yaitu avatar. Oke, kita tambahkan button, lalu diikuti dengan background. Nah, kita beri nama nih, beri tulisan nih, add. Nah, seperti ini. Coba kita save. Nah, di sini terdapat errornya. Oke, kita akan ganti nih untuk pemanggilan dari library-nya. Di sini kita akan tambahkan button di dalam Chakra UI React. Oke, di sini kita sukses untuk melakukan compile. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, dimana untuk shadow sendiri, jika kita ganti jadi SM, kita refresh. Nah, ini jadi shadow ya, atau shadow itu sebayangan. Nah, kan lebih timbul nih. Nah, ini untuk memilih file nantinya, untuk file avatar ya. Nah, ini untuk add. Oke, kita akan coba tambahkan ID. Misalnya kita beri nama avatar. Dan selanjutnya kita buat hidden. Nah, seperti ini. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini terhidden ya. Lalu kita akan buat suatu style, yaitu form label ya. Nah, seperti ini. Kita akan buat stylenya. Kita bisa enter seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan tambahkan HTML for avatar, text align, center, selanjutnya width 300 px. Nah, kita tambahkan juga padding dengan nilai 2 ya. Lalu di sini kita tambahkan kursor, pointer, dan kita akan tambahkan warna background itu gray. Nah, seperti ini. Kita tambahkan nih, misalnya choose file. Oke, kita bisa save. Nah, di sini kita sudah menemukan ya suatu button sama. Nah, kita akan tambahkan radius, border radius. Lalu kita isikan LG. Oke, nah seperti ini. Oke. Selanjutnya di dalam komponen kita akan menambahkan satu folder mahasiswa table. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita akan tambahkan index.tsx. Nah, seperti biasa kita akan tambahkan
IRFC. Nah, seperti ini. Oke, kita akan ubah. Di sini kita akan gunakan cons. Lalu diikuti dengan mahasiswa table. Nah, seperti ini. Dalam return, kita tadi panggil index div. Nah, Oke, selanjutnya kita akan pergi ke dalam dokumentasi dari Chakra UI. Nah, di sini di bagian komponen, kita akan ke bagian tabel. Kita bisa sort. Nah, oke, jika kita scroll ke bawah, di sini terdapat beberapa contoh mengenai pemakaian dari tabel. Oke, kita coba gunakan untuk yang stripper tabel. Nah, kita copy, lalu kita ganti index, kita pastikan di sini. Nah, di sini terdapat beberapa error nih. Nah, kita harus import satu-satu nih, teman-teman. Kita bisa hapus dulu satu, lalu tambahkan lagi. Nah, di sini akan muncul nih table. Nah, kita klik seperti itu. Selanjutnya caption sama enter kembali, head, okay, tr, tunggu sampai muncul. Nah, th, heading ya, untuk heading. Nah, selanjutnya tbody, td, okay, foot. Nah, di sini. Lalu kita save. Nah, kita akan panggil di bagian mahasiswa. Nah, mahasiswa.index.txt. Di bagian di bawah mahasiswa formnya kita akan buat tadi mahasiswa siswa table. Nah, seperti ini. Kita save. Coba kita cek. Nah, ini sudah muncul nih tabelnya. Lalu kita akan atur nih ukurannya sesuai dengan ini. Kita bisa ke bagian sini. Nah, di sini kan box 800 px ya. Kita bisa tambahkan di sini di bagian table container. Jadi max width, coba kita 800 px, lalu auto. Oke, kita save. Nah, ini sudah pas nih untuk ukurannya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan misalnya 30 px auto. Nah, ini kan margin ya. Nah, otomatis di sini terdapat jarak nih. Lalu kita bisa coba hapus nih beberapa data. Nah, yang nanti akan kita gunakan untuk melooping dari data yang terdapat di dalam API mahasiswa. Oke, di sini kita coba masukkan untuk headingnya, yaitu yang pertama kan name, selanjutnya ada avatar, lalu di sini kita tambahkan action. Oke, seperti ini. Ini biarkan dulu saja. Ini tfoot ya, tfoot sama kita tambahkan name. Selanjutnya ini avatar atau profile ya, profile bisa.
image. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan action. Nah, save. Coba kita cek. Oke, nah di sini. Oke, untuk tutorial pada part ini mungkin sekian, dan untuk kelanjutannya akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.